warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Barangka, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan 2025 Batch 1 LPTK Yayan Palopo. Pada kali ini menyajikan video pembelajaran untuk menilai nilai uji kinerja. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh kepala kelasnya. Silakan yang berkenan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya dapat bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Doa kita. Nah, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Ya. Dan baik-baik. Abdurrahman, Ibu. April Gasbia, Ibu. Arman Maulana. Ya baiklah, mungkin nampaknya hadir semua ya hari ini. Selanjutnya mari kita membaca surat-surat pendek ya. Ya. Mari kita membaca surat pendek bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abii Lahabin wa tab. Ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab. Baiklah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baiklah, terima kasih ya sudah bisa bersama. Sekarang Ibu Guru tanyakan, sudah siap belajar di hari? Siap. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Semangat air. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Nah, oke. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan prinsip iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menumbuhkan karakter positif sehingga terdorong beramal baik. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan benar.
Selanjutnya, seperti yang kemarin pelajaran di semester kemarin ada tentang iman dan malaikat. Siapa tahu masih ada anak-anak yang bisa apa itu iman? Ya, coba yes no. Apa itu iman? Iman adalah mempercayai dan meyakini yang sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, benar sekali. Yang lain lagi, siapa lagi? Pengertian malaikat. Coba ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang selalu taat dan tidak pernah mengira pada perintahnya. Ya, betul sekali. Jadi malaikat itu apa namanya? Malaikat mempunyai tugas-tugas ya, mempunyai tugas masing-masing. Siapa-siapa itu yang punya tugas masing-masing? Malaikat apa yang 10-nya itu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu 10 nama malaikat? Yang malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Coba yes no. Yang pertama adalah malaikat Jibril, biasa menyampaikan wahyu. Ya, yang berikutnya lagi siapa? Ya, coba. Malaikat Mikail, dari rezeki. Ya, berikutnya lagi siapa lagi? Yang ketiga, malaikat yang ketiga. Saya, Ya, malaikat Israfil, dikatakan dari Eropa. ya, yang keempat. Ya, silakan. Malaikat keempat, Malaikat yang keempat adalah Israel. Dia apa dia? tugasnya mencabut nyawa. Ya, tugasnya mencabut nyawa. Coba yang lain lagi, yang kelima. Coba. Malaikat kelima, malaikat pembuka, tugasnya dengannya keburukan. Berikutnya pengertian tentang iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah yaitu percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Ya, iman kepada malaikat itu termasuk salah satu hal-hal yang wajib kita imani. Seperti yang sudah disebutkan tadi satu persatu ya. Selanjutnya, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya ya. Coba siapa yang bisa? Apa itu malaikat? Apa itu jin? Jin itu terbuat dari apa dia? Dari api. Dari api. Kalau iblis terbuat dari Api. dia dari api. Kalau manusia terbuat dari tanah liat dia. Perhatikan dulu di lihat itu ada penelitian tentang malaikat. Kita lihat malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur ya. Asal kejadiannya itu selalu selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dilihat, tidak dapat memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Ya. Kalau jin diciptakan dari api, ada yang taat dan ada yang tidak. Ya, berikutnya lagi, tidak dapat dilihat ya, tidak dapat dilihat dan tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Selanjutnya jin ya, jin itu diciptakan dari api. Ada yang taat dan ada yang tidak ya. Diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau setan atau iblis itu dia
tidak pernah taat dia ya. Tidak dapat dilihat. Dia tidak dapat dilihat atau gaib ya. Habis itu lagi diciptakan agar berikutnya lagi. Namun mereka ingkar semuanya. Ya. Selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Selalu bersikap sombong. Yaitu hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang ketiga mewujudkan masyarakat yang bermoral, dan yang berikutnya adalah bersabar saat ya, betul sekali. Kelompok ya, tugas kelompok. Coba masing-masing kelompoknya. Sudah ada kita kelompok apa sudah dibentuk kelompoknya ya, masing-masing membuat kelompok kita ya kelompok ya. Sekarang kita bacakan yang kelompok pertama yaitu nama dan tugas malaikat. Mana kelompok pertama? Ya, nama-nama dan tugas malaikat. Terus yang kelompok kedua sifat malaikat. Ya, yang berikutnya kelompok tiganya itu perbedaan malaikat dan makhluk lainnya. Mana kelompok tiga? Mana kelompok tiga? Ya, kelompok tiga. Silakan dikerjakan. Ya, ditulis sudah dikerjakan ya, diskusikan dulu ya, gimana? Ya, kelompok tiga perbedaan malaikat ya dan makhluk lainnya. Belum. Ini kelompok berapa ini? Kelompok tiga ya? Iya.
Coba kelompok satu ya. Coba kelompok satu sudah selesai. Ya, silakan ditampilkan di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelompok satu untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan tema iman kepada malaikat tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Mungkar, tugasnya mencatat amal buruk. Yang keenam malaikat Nangkir, tugasnya menanyakan kebaikan. Yang ketujuh malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Kesimpulannya, malaikat itu ada bermacam-macam dan memiliki tugasnya masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Tidak ada yang ingin bertanya? Ya, tepuk tangan untuk penampilan kelompok satu ya. Cukup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penampilan daripada kelompok satu. Tadi nama malaikat dan tugas-tugasnya ya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Sifat malaikat dia tugasnya. Apa? Tugas kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diaulia. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah SWT. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah SWT. Yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Yang ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang mengkhatam Al-Quran. Yang kedelapan, tidak beranak, berayap, dan beribu karena malaikat tidak menikah. Kesimpulannya, jadi kita harus selalu mengikuti dan mengamalkan sifat-sifat malaikat tersebut. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kelompok 2. Berikutnya
3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Perbedaan Malaikat dengan Makhluk. Asal kejadian malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, setan atau iblis diciptakan dari api. Ketaatan kepada Allah, malaikat selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Sifat-sifat lain, malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, yang biasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Jin tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan atau iblis tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersikap sombong. Kesimpulannya, malaikat dengan makhluk yang lainnya memiliki berbagai jenis perbedaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika tidak, saya ucapkan dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk lakukan ya. Berikutnya tampilan kelompok 4. Akan kelompok 4. Hikmah beriman kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul hikmah dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. 3. Menunjukkan masyarakat yang bermoral. 4. Bersabar saat mendapatkan ujian atau cobaan. Kesimpulannya, kita harus meneladani hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan tugas-tugas kita, tugas kelompok sudah ditampilkan semuanya. Jadi kesimpulan daripada materi kita hari ini yaitu tentang, coba siapa yang tahu kesimpulan daripada materi kita hari ini? Ya, coba. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur. Ya, malaikat terbuat dari cahaya atau nur. Yang berikutnya lagi, siapa lagi yang tahu kesimpulan daripada materi hari ini tentang malaikat? Yaitu malaikat ada 10 dan mempunyai tugas masing-masing. Baiklah, barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti berjumpa lagi di
Minggu depan ya. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa yang dipimpin oleh kita keras-kerasnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, angkat pengen kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah.